Dalam pengertian paling umum, bila orang berbicara mengenai mitosis, maka yang dimaksudkan adalah sebuah sel diploid. Jadi, diploid berarti sel tersebut mempunyai kromosom-kromosom yang lengkap. Dan sel ini mempunyai 2N kromosom. Ini adalah nukleus itu. Ini adalah sel keseluruhan. Dan orang kebanyakan mengatakan, lihat, sel ini mengadakan diri menjadi 2 sel diploid. Sel tersebut berubah menjadi 2 sel, masing-masing mempunyai kromosom yang lengkap, 2N kromosom. Dan ketika orang menyebutkan bahwa sebuah sel mengalami mitosis, biasanya inilah yang mereka maksudkan. Namun, saya ingin membuat sedikit klarifikasi bahwa secara formal mitosis hanya merujuk pada proses penggandaan materi genetik dan nukleus. Jadi sebagai contoh, bila saya menggambarkannya, kita buat saja sel itu, dan sel itu sekarang punya 2 nukleus, masing-masing dengan jumlah diploid kromosom. Sel ini telah mengalami mitosis. Sel ini tidak mengalami sitokinesis, yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi inilah proses sitoplasma aktual dari sel yang terpecah menjadi 2 sel yang berbeda. Dan demi kejernihan, sitoplasma adalah semua yang berada di luar nukleus ini. Saya akan membicarakannya sebentar saja, tapi dalam penggunaan bahasa sehari-hari oleh kebanyakan orang, inilah yang disebut mitosis. Tapi bila Anda punya guru yang suka jawaban teknis, inilah mitosis itu. Mitosis adalah pemisahan nukleus atau penggandaan nukleus menjadi 2 nukleus yang berbeda. Proses ini biasanya disertai oleh sitokinesis, di mana sitoplasma sel-sel benar-benar terpisah. Sekarang mari kita masuk ke dalam tahap mitosis. Jadi, tahap pertama yang teramat penting bagi mitosis, sesungguhnya terjadi di luar mitosis ketika sel sedang menjalani kehidupannya. Dan ini berlangsung selama interfase. Dan interfase secara harafiah bukanlah tahapan mitosis. Secara harafiah, interfase merujuk pada kehidupan yang sedang dijalani sebuah sel. Katakanlah kita sekarang mempunyai beberapa sel baru. Saya menggambarkannya dengan warna hijau. Inilah sel baru kita. Dan mungkin inilah nukleusnya. Sel ini mempunyai 2N kromosom. Dan sel ini pun tumbuh. Sel ini membawa zat-zat gizi dari luar dan membangun protein dan melakukan apa saja. Dan ia pun tumbuh lebih besar lagi. Sel ini jelas mempunyai kromosom-kromosom yang lengkap. Dan pada saat tertentu dari siklus hidup sel ini, dan saya akan berikannya tanda, jadi inilah tahap pada interfase. Ini semua mungkin tidak diajarkan pada sejumlah kelas biologi, tapi mari saya berikan tanda saja. Ini disebut G1, tahap ketika sel sedang tumbuh. Sel ini terus tumbuh, menumpuk material dan membangun dirinya. Dan kemudian sel ini menggandakan kromosom-kromosomnya. Jadi kita masih mempunyai jumlah kromosom diploid. Saya akan membesarkan gambar supaya lebih jelas lagi. Ini dinamakan tahap S dari interfase. Sebut ini S. Dan S adalah di mana kita mempunyai replikasi dari kromosom-kromosom aktual. Sekali lagi, kita masih belum masuk ke mitosis. Jadi S, di sini kita mempunyai replikasi kromosom-kromosom. Maka bila saya membuat gambaran besar nukleus selama tahap S, bila saya harus memulainya, mari kita mulai dengan organisme-organisme yang punya 2 kromosom. Jadi katakanlah pada awal tahap S, dan saya akan menggambarkan kromosom-kromosom hanya untuk memperjelasnya bahwa sel-sel sedang mengalami penggandaan atau replikasi. Jadi katakanlah sel ini mempunyai kromosom di sini, dan sel ini mempunyai kromosom ini di sana. Ketika sel memasuki tahap S, kromosom-kromosom tersebut menggandakan diri. Dan saya menggambarkan nukleus di sini. Saya membesarkan hanya bagian ini di sini, di mana N adalah 1, di mana diploid kita mempunyai 2 kromosom. Selama tahap S, kromosom-kromosom ini akan menggandakan diri. Jadi kromosom hijau ini akan sepenuhnya bereplikasi dan menghasilkan tiruannya. Dan kita telah sedikit mempelajarinya karena mereka terhubung di sentromer. Sekarang, tiap turunan tersebut disebut kromatid. Dan kromosom-kromosom magenta itu pun akan melakukan hal yang sama. Meskipun sekarang terdapat 2 kromatid,
1 untuk tiap kromosom, sekarang kita mempunyai 4 kromatid. 2 untuk tiap kromosom, sejatinya kita hanya mempunyai 2 kromosom. Inilah kedua kromosom itu. Peristiwa ini terjadi pada tahap S, dan kemudian sel akan terus melanjutkan pertumbuhannya. Jadi, sel itu telah menjadi besar, dan saya akan memfokuskan pada sel itu lagi. Sel yang telah besar ini terus membesar. Sel ini semakin besar, dan terjadi selama tahap G2. Sel tersebut terus membesar. Sekarang ada bagian kecil sel yang belum kita bahas, tapi saya akan sedikit membicarakannya. Bagian tersebut cukup berperan penting. Inilah yang dinamakan sentrosom. Sentrosom akan menjadi sangat penting pada tahap selanjutnya ketika sel mulai membelah dan menggandakan diri. Mari kita buat sentrosom di sini. Di dalam sentrosom terdapat sentriol. Anda jangan terlalu menghiraukan hal tersebut, tapi seperti inilah benda-benda berbentuk silinder kecil tersebut. Saya hanya ingin supaya Anda tidak bingung bila membaca kata sentriol dan sentrosom. Jangan dikacaukan dengan sentromer, di mana titik-titik ini menjadi tempat kedua kromatid menempel. Sayangnya, para ahli memberikan nama-nama yang sangat mirip, atau banyak bagian sel yang sangat mirip. Sekarang, kita mempunyai sentrosom-sentrosom yang sebentar lagi akan digambarkan lebih jelas dan berada di luar nukleus dan nantinya akan bereplikasi. Selama interfase, mereka juga bereplikasi. Bila tadi kita mempunyai 1, sekarang menjadi 2. Dan tentu saja keduanya memuat sentriol-sentriol kecil, tapi kita tidak akan terlalu menyoroti keduanya sekarang ini. Jadi, apa yang terjadi pada interfase? Disinilah sebagian besar berlangsung kehidupan sel, dan sel-sel bertumbuh dan melakukan apa saja. Sesungguhnya, saya menyinggung sedikit hal penting di sini. Ketika saya menggambarkan DNA di sini, saya menggambarkannya sebagai kromosom-kromosom. Tapi kenyataannya ketika kita tiba di interfase, ini tidak benar-benar seperti terlihat seperti DNA. DNA bila saya harus menggambarkannya di sini berada dalam bentuk kromatin. DNA tidak terpilih rapat seperti apa yang saya gambarkan di sini. Saya menggambarkannya terpilih rapat supaya Anda dapat melihat bahwa DNA mengalami replikasi. Namun kenyataannya, kromosom hijau ini benar-benar akan terbuka. Dan kalaupun Anda mencoba mengamatinya melalui mikroskop, Anda tetap akan mengalami kesulitan. Inilah DNA dalam bentuk kromatin. Kita akan sedikit membahas di mana DNA mengorganisasi diri kembali ke bentuk kromosom, tapi dalam bentuknya sebagai kromatin. Ini hanyalah sekumpulan DNA dan protein, sehingga DNA sedikit terbungkus rapat. Jadi ada sejumlah protein di sini, ketika DNA sedikit terbungkus rapat. Tapi bila Anda melihatnya melalui mikroskop, Anda hanya mendapatkan sebercak besar DNA dan protein-protein yang tak terlihat jelas. Hal yang sama untuk molekul berwarna magenta ini. Beginilah, agar DNA dapat berfungsi, ia harus jadi seperti ini. DNA harus terbuka kepada lingkungannya, agar mRNA dan berbagai macam protein penolong mampu berfungsi dengannya. Dan bahkan agar ia mampu bereplikasi, ia harus melonggarkan diri seperti ini untuk dapat berfungsi. Dan setelah itu DNA akan menjadi terpilih rapat seperti ini. Saya menggambarkannya seperti ini. Di sini ada satu kromosom hijau dan ini akan bereplikasi membentuk kromosom hijau lain dan keduanya akan bertemu pada titik-titik tertentu. Kromosom magenta ini akan bereplikasi membentuk kromosom magenta lain dan keduanya akan bertemu pada beberapa titik. Tapi tentu saja realitanya tidak akan sejelas ini. Saya menggambarkan seperti ini untuk memperlihatkan proses pembentukannya. Seperti inilah realitanya. Ini dalam bentuknya sebagai kromatin. Sekarang, kita siap untuk mitosis. Jadi, pada dasarnya, tahap pertama mitosis, saya akan menggambarkannya. Saya akan menggambar sel hijau. Saya akan menggambar nukleus cukup besar dibandingkan nukleus yang sesungguhnya terhadap sel. Hanya karena setidaknya saat ini,
banyak tindakan yang berlangsung di dalam nukleus. Jadi, tahap pertama mitosis adalah profase. Boleh dibilang ini adalah sembarang nama yang diberikan. Orang mengamati melalui mikroskop. Oh, itulah tipe langkah tertentu yang selalu kita lihat ketika sebuah nukleus membelah dan kita akan menamakannya sebagai profase. Apa yang terjadi dalam profase? Yaitu kromatin mulai berubah menjadi bentuk ini. Seperti yang telah saya katakan, ketika kita berada di interfase, DNA berada dalam bentuk ini, di mana semuanya terpisah dan membuka diri. Dan juga sesungguhnya DNA siap untuk terpilih rapat. Jadi inilah yang Anda lihat. Dan ingat, DNA telah bereplikasi. Replikasi terjadi sebelum mitosis bermula. Jadi saya mempunyai satu kromosom di sana, dan kemudian saya mempunyai kromosom lain di sini. Kromosom ini mempunyai sepasang kromatid yang kemudian akan terpisah. Sekarang, selama profase, Anda juga akan melihat sentromer-sentromer ini muncul, sebagaimana telah saya bahas sebelumnya. Lingkaran-lingkaran kecil ini siap membantu pembentukan mikrotubulus. Dan Anda dapat melihat batang-batang atau benang-benang ini akan menjadi kunci penggerak saat kita membelah sel. Semua ini sangat mengagumkan. Coba bayangkan sebuah sel, sesuatu yang sesungguhnya sangat sederhana. Sel merupakan struktur kehidupan paling dasar dalam diri kita atau dalam kehidupan secara luas. Di sini berlangsung proses mekanisme yang rumit dan banyak yang masih belum dipahami. Maksud saya, kita dapat mengamatinya, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang terjadi pada level atomik atau pada level protein yang memungkinkan benda-benda ini bergerak secara sangat teratur. Ini masih menjadi satu lahan penelitian. Ada yang telah dapat dipahami dan ada pula yang belum. Sekarang kita mempunyai dua sentrosom ini, dan keduanya membantu pengembangan mikrotubulus tersebut, yang secara harafiah menyukai mikrostruktur kecil ini. Anda dapat melihatnya seperti tabung atau semacam benang. Sekarang, ketika profase berlanjut, akhirnya sel sampai pada titik di mana akan saya jelaskan. Saya tidak mau ada tulisan replikasi ini. Ini memusingkan, akan saya hapus. Jadi ketika profase berlanjut, selubung inti mulai terbuka. Akan saya gambarkan ulang. Saya copy dan paste dari gambar sebelumnya. Saya taruh di sini. Jadi ketika profase berlanjut, selubung inti mulai memecah. Jadi ini mulai membuka dan memecah, dan siap tumbuh dan menempel pada sentromer. Saya lanjutkan. Jadi semua ini terjadi selama profase. Karena semua ini terjadi selama profase, bagian akhir profase, kadang-kadang para ahli menyebutnya profase akhir, kadang-kadang pula disebut sebagai prometafase. Jadi kadang-kadang ini dianggap sebagai fase terpisah dari mitosis, meskipun ketika saya mempelajarinya di sekolah, tidak saya jumpai istilah prometafase. Para ahli menyebut semua ini sebagai profase. Tapi pada akhir profase atau pada akhir prometafase, tergantung pada bagaimana Anda melihatnya, seluruh situasi akan terlihat seperti ini. Anda melihat sel keseluruhan. Selubung inti pecah dan pada titik tertentu telah menghilang. Meskipun protein-protein pembentuknya masih ada dan nantinya akan digunakan, dan pada kasus ini Anda masih mempunyai dua kromosom ini. Pada manusia terdapat 46 kromosom. Anda mempunyai dua kromosom sekarang ini, masing-masing terbuat dengan kromatin pasangan. Masing-masing terbuat dengan sepasang kromatid. Dua kromosom. Tentu saja keduanya mempunyai sentromer di sana, dan kemudian sentrosom ini akan bermigrasi ke kutub seberang yang dahulunya merupakan nukleus. Dan ini kemudian menyebar. Mikrotubulus ini, jadi mereka sesungguhnya melakukan dua fungsi. Pada titik ini mereka seperti mendesak kedua sentrosom. Jadi kita mempunyai ini semua dan mereka terhubung dengan, seperti Anda tahu, ada yang berasal dari sentrosom ini, ada yang berasal dari sentrosom ini, ada yang terhubung dengan keduanya. Dan kemudian mikrotubulus ini, tabung-tabung atau benang-benang ini, apapun yang Anda lihat, melekatkan diri pada sentromer dari kromosom-kromosom yang ada. Dan struktur protein tempat mereka melekatkan diri disebut kinetokor.
Jadi inilah kinetokur, dan itu mungkin atau mungkin juga bukan kinetokur. Inilah struktur protein. Menakjubkan bukan? Masih menjadi bidang penelitian luas mengenai bagaimana persisnya mikrotubulus melekat ke kinetokur. Dan seperti akan kita lihat sebentar lagi, pada kinetokur inilah mikrotubulus siap menarik kedua pasang kromatid yang terpisah dan benar-benar melepaskan mereka. Dan masih belum dipahami secara persis bagaimana itu terjadi. Hanya berdasarkan pengamatanlah diketahui ini sungguh terjadi. Ketika profase dilalui, sel-sel memastikan kromosom-kromosom berada pada posisi yang sejajar. Saya menggambarkan kromosom-kromosom yang sejajar di sini. Tapi ini terjadi selama metafase, yang merupakan tahap selanjutnya. Yang pertama tadi adalah profase. Sekarang kita berada di metafase, dan metafase sesungguhnya adalah proses penyelarasan kromosom-kromosom. Jadi semua kromosom akan sejajar di tengah-tengah sel. Saya membuat satu berwarna magenta di sini, dan satu lagi magenta di sini, dan satu lagi di sini, warna hijau di sana, dan tentu saja kita punya sentrosom-sentrosom, gelondong-gelondong mikro yang keluar dari dalamnya. Beberapa merupakan gelondong-gelondong mikrokinetokur yang melekat ke sentromer dari kromosom-kromosom aktual. Sangat memusingkan, bukan? Sentrosom-sentrosom adalah struktur-struktur ini yang membantu mengarahkan apa yang terjadi terhadap mikrotubulus. Sentrio-sentrio adalah struktur-struktur kecil ini. Struktur-struktur berbentuk silinder kecil di dalam sentrosom-sentrosom. Dan sentromer merupakan titik tengah tempat kedua kromatid saling melekat di dalam sebuah kromosom. Jadi ini satu kromatid pasangan. Di sana kromatid pasangan lainnya. Dan mereka melekat di sentromer. Tapi ini adalah metafase. Cukup mudah. Metafase. Anda mempunyai sel-sel yang sejajar ini. Dan ada beberapa teori. Bagaimana sel tahu untuk berkembang maju melalui titik ini? Bagaimana sel tahu bahwa semuanya sejajar dan terhubung? Dan kemudian, ada sejumlah teori yang mengatakan adanya mekanisme sinyal bahwa bila satu dari protein-protein kinetokur ini tidak benar-benar terhubung ke salah satu dari benang-benang ini, maka akan dikirimkan sinyal agar mitosis tidak berlanjut. Jadi ini merupakan proses yang sangat rumit. Dapat Anda bayangkan bila Anda mempunyai 46 kromosom dan semua unsur ini berproses di dalam sel dan tidak ada penggerak dari luar atau komputer di sini. Semuanya digerakkan secara kimiawi dan melalui proses termodinamika. Tapi, cukup dengan melihat kerumitan atau keanggunan proses ini semua terjadi secara spontan melalui hubungan-hubungan yang seimbang dan saling kontrol yang tepat. Maka pada umumnya, tidak terjadi kesalahan. Sangatlah mengagumkan. Setelah metafase, kita sekarang siap memisahkan diri. Dan inilah anafase. Jadi pada anafase, saya tuliskan di sini, saya mengubah warna sel saya. Yang ini tertarik saling menjauh. Dan ketika ini semua terpisah, kita melihat kromosom tertarik. Saya buat dengan warna hijau. Jadi satu dari pasangan ini bukan hijau. Satu dari kromatid pasangan tertarik ke arah itu. Satu lagi tertarik ke arah ini. Hal yang sama terjadi pada yang berwarna magenta. Tertarik ke arah itu, dan satu lagi tertarik ke arah sana. Dan tentu saja, sentrosom-sentrosom kita di sini, dan kemudian mereka terhubung ke kinetokur yang berada di sana, dan di sanalah mereka tertarik. Juga terdapat keseluruhan struktur mikrotubulus yang tidak terhubung dengan kromosom-kromosom aktual. Namun mereka membantu mendorong dua sentrosom ini, sehingga semuanya bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan pada sel. Dan begitu kedua kromatid ini terpisah, dan setelah saya singgung sedikit sebelumnya ketika kita membahas DNA, kemudian begitu itu terjadi, masing-masing ini disebut sebagai kromosom-kromosom. Jadi sekarang boleh dibilang bahwa sel mempunyai apa yang tadinya terdapat di sini. Sel ini mempunyai 2 kromosom. Sekarang ia mempunyai 4 kromosom. Karena begitu sebuah kromatid tidak lagi terhubung pada kromatid pasangannya, ini menjadi kromosom-kromosom berpasangan. Yang sesungguhnya merupakan konvensi penamaan saja. Maksud saya, mereka di sini sebelumnya
Dan inilah mereka kemudian. Sebelumnya mereka saling terhubung. Sekarang mereka tidak terhubung. Dapat dikatakan mereka telah menjadi entitas-entitas yang berbeda. Dan kita hampir selesai. Tahap terakhir adalah telofase. Saya menggambarkan sel yang sedikit berbeda di sini karena hampir sepanjang waktu sesuatu berproses terus-menerus bersama telofase. Ini telofase dan saya akan memutar sel 90 derajat. Katakanlah ini tadinya sebuah sentromer. Dan ini sentromer lainnya. Jadi pada titik ini benar-benar menarik DNA ke dirinya. Jadi, dia ini menarik satu tiruan kromosom itu dan satu tiruan kromosom ini. Proses yang sama terjadi juga di sini. Dia menarik satu tiruan dari masing-masing. Oh, saya pakai warna berbeda. Satu tiruan dari tiap kromosom ke dirinya. Saya gambarkan lagi di sini seperti tadi. Dan sekarang membran inti mulai membentuk di sekitar masing-masing dari kedua ujung ini. Maka sekarang kita mulai mempunyai sebuah membran inti yang terbentuk dari kedua ujung ini. Dan pada akhir telofase, di sini kita berada, telofase, kita telah melalui mitosis sepenuhnya. Kita telah melakukan replikasi sempurna dua nukleus awal kita, dan seluruh muatan genetik di dalamnya. Sekarang, pada waktu yang sama, saat telofase berlangsung, biasanya kita melihat sitokinesis ini, di mana pembelahan galur ini terjadi selama telofase. Ini semua terdesak dan semakin terdesak lebih dalam oleh mikrotubulus ini, sehingga mereka sampai pada ujung-ujung sel. Dan Anda dapat melihatnya saat mereka mendesak terus ke tepi dan membuat sel memanjang. Saat sedang berlangsung akan dijumpai galur ini terbentuk, lekuk-lekuk kecil ini. Pada akhir telofase pada mitosis, juga akan Anda jumpai proses sitokinesis ini, di mana pembelahan galur terbentuk dan semakin dalam, terus terdesak semakin dalam sampai sitoplasma benar-benar memecah menjadi dua sel. Jadi, inilah sitokinesis, yang secara formal bukan bagian dari mitosis, namun biasanya terjadi dalam telofase. Pada akhir mitosis, biasanya kita menjumpai dua sel yang sungguh identik. Ketika Anda mempunyai kedua sel tersebut, maka keduanya secara individu memasuki interfasenya sendiri. Masing-masing sel tersebut, bila kita hanya perhatikan satu ini, ia akan berada pada fase G1. Pada beberapa titik, keduanya akan bereplikasi. Dan inilah fase S. Dan Anda masuk ke fase G2. Kemudian ini akan melalui mitosis yang sama lagi.